Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Pako BK. Baik, untuk video saya yang sudah yang baru diupload yang kemarin, ya itu terkait dengan listening aktif atau mendengar aktif, itu salah satu soft skill. Nah, di sini nanti kita juga akan memberikan lanjutannya, ya sama seperti yang lain, cuma kita memberikan lanjutan videonya tentang mendengar itu bukan hanya menggunakan telinga. Nah, seperti apa videonya? Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, kita lanjutkan ya. Ini salah satu soft skill ya, yang lanjutan yang dulu yaitu listening aktif. Nah, tentang mendengar aktif ya, yang dulu kan sudah ada rumus dengar jang. Nah, ini lanjutannya yaitu ternyata mendengar itu tidak hanya menggunakan telinga. Maksudnya gimana? Kan kita mendengar ya menggunakan telinga. Masa bisa mendengar menggunakan mata? Nah, maksudnya di sini telinga itu memang berfungsi untuk mendengar. Namun untuk menjalankan aktivitas mendengar aktif, seluruh bagian tubuh harus ikut fokus dan turut bekerja sama untuk memastikan aktivitas ini bisa terwujud. Jadi kalau hanya mendengarkan saja, ya bukan mendengar yang aktif, bukan pendengar yang aktif. Kalau pendengar aktif itu ya tidak hanya telinga, seluruh tubuh. Ya itu harus bisa berpartisipasi. Contohnya ya bagian tubuh mata. Nah, mata ini bisa memperhatikan dan menatap pembicara, ya kan? Jadi mata itu menentukan kita bisa benar-benar menyentuh hati si pendengar ya, kalau memang kita memberikan tatapan yang bisa membuat si pendengar itu nyaman ya. Kemudian telinga itu kan bisa fokus, kita bisa fokus mendengarkan ya menggunakan telinga. Kemudian mulut ya, mulut ini gunanya ya diam, terkunci, dan jangan sampai memotong pembicaraan. Ini fungsi utamanya ya kalau pada saat proses listening aktif. Jadi jangan sampai motong, kecuali sudah waktunya Anda memberikan sebuah tanggapan ya. Kemudian tangan ya, tangan tidak memegang sesuatu, tidak memegang sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian ya. Jadi tangan ya bisa bisa kalau sedang berbicara ya kita gerakkan seperti. Kalau memang kita sedang mendengar ya kita pastikan tangannya dilipat ya, mendengar yang baik. Jadi jangan sambil memegang HP atau memegang benda-benda yang lain yang bisa mengalihkan perhatian kita untuk bisa mendengarkan dengan baik. Nah, selanjutnya kaki ya. Posisi kaki itu santai, jadi tidak banyak bergerak. Kan ada ya orang yang pada saat diam itu tidak bisa diam, kelihatan di tubuhnya itu di sekilas itu kan diam, tapi kakinya itu tidak bisa diam, gerak terus gini ya, ya ngejer, kayak orang ngejer apa itu ya, pokoknya kakinya itu tidak bisa diam, digerakkan terus menerus. Nah, dari apa tadi, kalau misalkan kakinya itu tidak bisa diam, ya nanti kan konsentrasi kita bisa terganggu, bahkan yang diajak bicara atau orang yang berbicara terhadap kita itu kan juga terganggu. Kok nggak bisa diem sih? Nah, karena mengalihkan sebuah perhatian. Jadi sebisa mungkin kita bisa ngontrol diri kita agar kita benar-benar menjadi pendengar yang aktif. Ya memang butuh belajar dan butuh niat. Nah, tadi kaki sudah ya fungsinya. Kemudian badan
Nah, badan ini menghadap si pembicara. Jangan sampai membelakangi atau tidak menghadap ke pembicara. Ya, kalau misalkan kita bicaranya lebih dari satu orang, nah siapa yang diajak bicara itu? Siapa yang bicara? Siapa yang bicara? Nanti kita hadapkan badan kita ke dia. Ya jangan misalkan kita duduknya mungkin letter U, ya kita posisikan pokoknya bagaimana si orang yang bicara itu mengetahui bahwasanya kita itu mendengarkan badan kita, kemudian ekspresi kita, orang yang berbicara itu tahu, oh kita itu sedang didengarkan. Ya, seperti itu. Jadi nanti kan kita kalau misalkan orang ngomong kan, orang yang bicara tadi kan bisa lebih rileks karena didengarkan. Seperti itu. Nah, kemudian fungsinya untuk otak. Ya, otak itu bagaimana bisa terus fokus menyerap pembicaraan. Yang penting tidak ngelamun. Pada saat diajak berbicara yang durasinya cukup panjang, nah itu jangan sampai ngelamun. Nah, itu tadi pentingnya bagaimana kita bisa mengolah. Ya, kalau memang terlalu panjang durasinya, ya bagaimana pada saat ada waktu kita bisa memberikan tanggapan. Nah, kita sampaikan kapan nanti bisa disambung. Kalau memang kita bisa mendengarkan cukup lama, ya kita dengarkan meskipun cukup lama. Jadi kita fokus untuk menyerap pembicaraan dan kita bisa menilai dan kita bisa melihat gesturnya, melihat ekspresinya, dan kita simpan sebuah informasi yang benar-benar baru. Kemudian fungsinya hati, ya. Heart. Fungsi hati itu yaitu memberi perhatian dan empati. Pada saat hati kita fokuskan untuk bisa memberikan perhatian ke orang yang berbicara, itu nanti bisa nyambung. Jadi orang juga akan merasa nyaman untuk berbicara dan menyampaikan apapun. Ya. Jadi berbicara yang aktif itu sebuah soft skill yang memang bisa dipelajari. Anda pun juga bisa mempraktekannya jika mau. Karena orang yang bisa menjadi pendengar yang aktif itu kebanyakan orang-orang yang bisa lebih cepat untuk sukses, ya kan? Jadi bukan berarti orang yang sukses semua itu pembicara yang aktif, pendengar yang aktif. Bukan berarti semuanya seperti itu. Ya, macam-macam. Cuman salah satu teknik soft skill ini bisa menjadikan kamu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu yang paling penting. Nah, secuil informasi yang sudah saya sampaikan ini mungkin bisa bermanfaat kan ya. Nah, tinggal bagaimana kamu bisa melatih saja. Melatihnya itu gimana sih? Bisa kamu awali, kamu melakukan sesi wawancara kepada, contohnya misalkan anak kecil. Kamu bisa dari anak kecil dulu ya, dari anak kecil. Kemudian kamu bisa wawancara, kamu suruh cerita tentang kejadian mungkin kegiatan selama di sekolah atau kegiatan bagaimana. Anak kecil itu yang pasti di atas 5 tahun, jangan di bawah. Kalau yang di bawah nanti ceritanya itu masih belum bisa bagus, karena memang tata bahasanya masih mungkin banyak yang belum didapatkannya, yang di atas 5 tahun lah. Nah, kemudian bisa dengan teman sekelas, coba saling curhat, ya latihannya. Kemudian dengan manula atau mbah, ya kakek nenek, kalau ada suruh kamu bisa ajak omong, kamu ajak cerita dulu itu gimana sih kek. Nah, nanti kakekmu kan akan cerita, ya misalkan dulu itu zaman dulu itu gimana sih kek. Nah, zaman dulu, nah itu kan nanti kan kalau kamu bisa mendengarkan, kamu akan dapatkan sebuah ilmu yang baru, terutama dari manula.
orang yang pengalamannya lebih banyak, ya. Bisa dari tukang beca atau tukang-tukang yang lain. Kalau kamu mau dekat dengan orang lain, kamu mau gali, kamu mau cerita, kamu mau mendapatkan suatu hal yang baik, pasti dapat. Ya. Kalau kamu mau sukses ya kamu bisa mendengarkan ceritanya pengusaha-pengusaha sukses. Nah, di situ dengarkan dengan seksama. Lebih enak itu kalau misalkan secara langsung. Lebih enaknya kalau memang mendengarkannya melalui video ya bisa. Tapi soul-nya itu tidak dapat nantinya. Apa istilahnya? Hati kita itu tidak nyambung. Kita tidak bisa berhadapan secara karena berbeda. Kalau kita berhadapan secara langsung dengan istilahnya melalui video. Nah, kan banyak ya orang sukses online dikatakan sukses kan nggak istilahnya nggak harus orang itu kaya berduit, ya. Kriteria standar sukses seperti apa itu kita yang punya. Yang pasti dia itu sukses. Nah, kamu bisa ajak ngomong, ajak bicara agar kamu mendapatkan sesuatu yang memang perlu kamu dapatkan. Kemudian banyak ya korban bully, kamu ajak ngomong. Kalau mau kamu dekat, kamu akan mendapatkan sesuatu, bahkan kamu bisa membantu orang lain. Menjadi pendengar yang aktif itu manfaatnya sangat besar sekali apabila kamu mau, ya. Nah, ini salah satu teknik belajar di rumah yang bisa kamu lakukan di rumah di mana saja, ya. Dalam situasi yang seperti ini bisa dilakukan. Yang pastinya apabila ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai, keliru apa yang saya sampaikan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih sudah mendukung channel saya. Ya, semoga kalian tetap bisa semangat, ya, sukses. Saya doakan terus yang mendukung saya menjadi orang-orang yang sukses, ya. Jadi lebih cepat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pako BK.